Yudisium. Artinya adik-adik para mahasiswa yang kami banggakan, pada hari ini secara resmi Anda sudah mendapat gelar sarjana ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penghormatan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Rizwan Nasution. Beliau adalah Kepala Badan Pusat Statistik Aceh. BPS Aceh sangat istimewa, sangat erat hubungannya dengan FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Alhamdulillah FEBI terpilih menjadi mitra erat BPS. Di FEBI dibentuk pojok statistik. Kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin dengan BPS. Ini sebuah kebanggaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selanjutnya penghormatan kepada pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Fitriadi LCMA. Kemudian Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Isra Ahmad Syah, Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Analian Syah, yang menitipkan salam kepada adik-adik semua. Karena beliau pagi tadi masuk ke rumah sakit di opname. Kemudian pimpinan program studi yang hari ini juga sangat berbahagia melihat kelulusan anak-anak asuhannya. Ketua Prodi Ekonomi Syariah Ibu Dr. Nilam Sari, Ketua Prodi Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Ibu Ayu Miati, kemudian Ketua Prodi Perbankan Syariah Ibu Dr. Nevi Hasnita, Sekretaris Prodi Perbankan Syariah Ibu Inayatillah, kemudian Ketua Prodi Ilmu Ekonomi Ibu Cud Dian Fitri, dan Sekretaris Prodi Ilmu Ekonomi Bu Ana Fitria, serta Ketua Laboratorium Pak Hafiz Maulana, yang juga perannya tidak sedikit ya dalam andil kelulusan adik-adik semua, khususnya terkait dengan penyelesaian tugas akhir. Dan juga Ketua Gugus Jaminan Mutu kita, Bu Efrieni, serta Pak KTU, Pak Dr. Andes Subki. Semua kenal dengan Pak KTU. Bapak Ibu dosen yang kami banggakan, alhamdulillah pada hari ini adik-adik kita sudah di Yudisium. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama. Selama lebih kurang 4 tahun kita didik adik-adik kita pada hari yang berbahagia ini. Namun di kesempatan yang berbahagia ini kami juga ingin mengucapkan penghargaan, apresiasi kepada para pimpinan mahasiswa yang hari ini juga mengikuti Yudisium. Saya panggil namanya satu persatu. Mohon nanti berdiri ya. Yang pertama Fadil Furqana. Ini adalah Ketua Dema FEBI UIN Araniri periode 2022-2023. Kemudian Rafiful Haj. Silakan berdiri. Ketua SEMA FEBI, Senat Eksekutif Mahasiswa FEBI 2022-2023. Dan satu lagi, Komandan Agus Rizki, Komandan Menwa UIN Araniri Banda Aceh, periode 2020-2021. Selamat ya, ini para pimpinan mahasiswa, dan kita alhamdulillah Agus menjadi mahasiswa FEBI yang berhasil menduduki puncak pimpinan resimen mahasiswa
ataupun Menwa UIN Araniri. Adik-adik sekalian, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Bapak narasumber kita, Pak Ahmad Rizwan, apa yang menjadi tantangan ya, apa yang menjadi tantangan kepada kita bersama. Kondisi Aceh hari ini sudah ada perubahan, sudah ada perbaikan, tapi kita masih tertinggal, khususnya jika kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Nah, ini menjadi tugas kita bersama, khususnya adik-adik sekalian, ketika Anda sudah kami nyatakan lulus, sudah kami nyatakan selesai kuliahnya di Fakultas Ekonomi Islam dan akan kembali ke masyarakat. Anda diminta untuk turun ke masyarakat, Anda diminta untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat. Kita review kembali adik-adik sekalian, sebelum Anda kembali ke masyarakat, agar Anda tetap ingat dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini. Fakultas kita itu berdiri pada tahun 2014. Adik-adik bisa hitung, letting yang pertama adalah angkatan 2014. Jadi kalau Anda angkatan 2018, Anda bisa hitung kira-kira Anda angkatan keberapa di fakultas kita. Adik-adik sekalian, sejak dari awal didirikan FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kita memiliki visi unggul dalam pengembangan keilmuan, ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai keislaman bertaraf internasional tahun 2030. Nah, ini yang menjadi visi jangka panjang kita adik-adik. Anda berada selama 4 tahun di FEBI minimal, Anda dapat merasakan bagaimana progres yang sudah kita peroleh. Anda juga dapat rasakan apa yang kurang dari fakultas kita. Ketika Anda nanti menjadi alumni, kami harapkan peran-peran Anda untuk bersama-sama kita bangun fakultas kita, untuk bersama-sama kita membimbing adik-adik mahasiswa baru yang menjadi junior-junior Anda, agar visi yang kita cita-citakan terwujud. Ya, ada 3 kata kunci di sini. Yang pertama adalah unggul, kemudian Islami, dan bertaraf internasional. Adik-adik sekalian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kami yang diamanahi sebagai pimpinan di FEBI ini, berusaha untuk membangun sebuah roadmap ya, peta jalan kita menuju unggul. Dan ini jalan yang panjang. Mungkin adik-adik berada di tahap yang kedua ataupun di tahap yang kedua ya. Dan kita akan memasuki fase yang ketiga. Nah, di tahap yang pertama 2014 sampai 2020 itu adalah tahap awal pendirian FEBI. Pimpinan sebelumnya di bawah komando Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Awahid serta Bapak Zaki Fuad berusaha untuk meletakkan fondasi, meletakkan dasar tata kelola yang kuat agar FEBI dapat berjalan on the track. Nah, di fase yang kedua, di tahap yang kedua, kita ingin meningkatkan FEBI memiliki kekuatan ya, untuk daya saing di tingkat nasional, dan itu sudah terwujud adik-adik ya. Ini terbukti dari peringkat akreditasi kita. Semua prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah terakreditasi baik sekali oleh LAMEMBA, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi dan Bisnis Islam. Akreditasi baik sekali, itu artinya kita sudah settle, sudah selesai untuk level nasional. Untuk mendapatkan unggul, maka kita harus menuju ke level internasional. Karena itu adik-adik sekalian, di roadmap kita, di renstra kita yang akan kita susun pada tahun 2024 ke depan, kita akan melakukan proses transformasi FEBI menuju internasional.
Nah, hari ini adik-adik sekalian, junior-junior Anda itu sudah merasakan kelas internasional. Anda bisa tanyakan ke mahasiswa kita yang di semester 3 hari ini. Nah, satu unit ya, satu unit dari setiap prodi itu sudah dibentuk kelas internasional. Dan juga kita sudah mulai aktif untuk mengirim mahasiswa-mahasiswa kita melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Terakhir baru-baru ini kami pergi ke Malaysia dan Thailand ya, ke Hat Yai dan ke Kuala Lumpur. Kita kunjungi beberapa universitas di sana, kita lakukan berbagai kegiatan. Nah, adik-adik sekalian, harapan kami ada muncul nanti dari kalangan adik-adik yang lulus pada hari ini ya, tidak perlu banyak, 1 atau 2 orang yang bekerja di lembaga internasional. Amin bilang. Iya, amin ya. Ini harapan kami adik-adik ya. Karena di antara kriteria ya yang diminta di dalam akreditasi Lamemba itu adalah alumninya juga harus ada yang bekerja di lembaga internasional. Lembaga internasional ini tidak mesti di luar negeri ya adik-adik. Memang harapan kita nanti Anda bisa pergi ke luar negeri ya. Tapi kalau ada lembaga internasional di dalam negeri, seperti misalnya ada lembaga UNICEF ya, ataupun ada lembaga-lembaga donor internasional ya. Kalau dulu di Aceh banyak, ada USAID ya, kemudian dan lain-lain, ataupun Transkontinen ya. Transkontinen ini perusahaan multinasional dan juga internasional karena ada beberapa di berbagai negara. Kalau bisa adik-adik, ada di antara adik-adik ini yang mampu ya bekerja di lembaga-lembaga internasional, itu akan sangat membantu kita untuk proses reakreditasi nanti yang akan kita lakukan pada tahun 2026-2027 menuju FEBI unggul. Nah, adik-adik sekalian, Anda hari ini adalah di antara 2136 lulusan FEBI UIN Araniri. Data terakhir kita, lulusan yang sudah kita hasilkan adalah 2136 ya. Di mana lulusan yang terbanyak dihasilkan oleh prodi perbankan syariah dengan jumlah lulusan 994 lulusan. Ini menjelang 1000 lulusan. Kemudian peringkat kedua, prodi ekonomi syariah dengan jumlah lulusan 838 lulusan. Dan prodi ilmu ekonomi dengan jumlah lulusan 304 lulusan. Akan tetapi adik-adik, kekhawatiran kami adalah hari ini Anda statusnya apa? Status Anda hari ini bukan mahasiswa lagi. Tadi Pak Ahmad Rizwan tidak menyampilkan ya untuk slide tentang pengangguran. Yang beliau tampilkan tentang kemiskinan ya. Nah, adik-adik sekalian, kondisi Aceh hari ini ya, kita penduduk usia kerja di Provinsi Aceh itu ada sekitar 3.992.000 orang ya. Yang bekerja itu sekitar 2.599 orang. Ya kan? Yang tidak bekerja, yang bukan angkatan kerja itu 1.382 orang ya, yang bukan angkatan kerja. Nah, di angkatan kerja ini di antara 2.589 orang itu dibagi dua, ada yang bekerja dan ada yang pengangguran. Yang bekerja sejumlah 2.450 orang. Sementara pengangguran di Provinsi Aceh berjumlah 149.000 orang. Kita bulatkan 149.000
50.000 orang. Ada orang-orang di Aceh yang tidak bekerja. Nah adik-adik, yang bekerja ini juga ada jenis-jenisnya. Ada yang bekerja penuh, itu sekitar 1.259.000 orang bekerja penuh masa. Ada yang bekerja paruh waktu. Paruh waktu ini part time ya, shift ya, itu bekerja 671.000 orang. Kemudian setengah pengangguran 250.000 orang. Nah harapan kami adik-adik, Anda masuk di kategori Anda harus masuk di kategori bekerja. Anda dididik selama 4 tahun di FEBI ya. Jadi FEBI ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Harapan kami, selama 4 tahun kami didik Anda di FEBI, Anda harus memiliki semangat kewirausahaan, entrepreneurship. Kita tidak mau adik-adik Anda selesai dari UIN ini Anda menganggur. Anda harus ada bayangan ya. Dari sekarang Anda harus sudah ada bayangan apa yang akan Anda lakukan ketika sudah tidak lagi menjadi mahasiswa. Adik-adik, kita berbangga dengan T. Rayyan. Anda kenal T. Rayyan? T. Rayyan adalah yang tadi saya berikan ijazah kelulusannya secara khusus. Anda lihat bagaimana T. Rayyan. Beliau itu bekerja bahkan ketika mahasiswa. Dan karena bekerja, kecelakaan terjadi. Ini kaki beliau itu putus karena kecelakaan kerja adik-adik. Tapi saya tanya lagi kepada T. Rayyan, apakah karena sudah seperti ini T. Rayyan tidak bekerja? Ternyata beliau mengatakan tetap bekerja. T. Rayyan bekerja di PDAM, perusahaan daerah air minum Aceh Besar ya. Nah adik-adik sekalian, apa yang dicontohi oleh T. Rayyan kita harus ikuti. Anda harus mencari tempat-tempat kerja yang bisa Anda mengabdikan diri Anda. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, maka Anda harus menciptakan sendiri lapangan pekerjaan Anda. Di Aceh hari ini adik-adik ya, berdasarkan statistik dari Badan Pusat Statistik, sebanyak 30% masyarakat Aceh yang bekerja itu bekerja sebagai buruh, sebagai karyawan dan sebagai pegawai. 27% dari masyarakat kita bekerja berusaha sendiri. Ya, berusaha sendiri. Kemudian 16% berusaha dibantu buruh tidak tetap. 15% bekerja keluarga. 5,58% pekerja bebas di non pertanian, 4,4% pekerja bebas di pertanian, dan 4% berusaha dibantu buruh tetap. Adik-adik sekalian, hari ini wajah lapangan kerja kita di Provinsi Aceh itu masih didominasi oleh pekerjaan di sektor informal, bukan di sektor formal ya. Sektor informal sebanyak 65,5%. Hanya 34% saja masyarakat kita yang bekerja di sektor formal. Nah, kira-kira ke depan bagaimana? Ke depan saya yakin tidak berubah adik-adik. Sektor informal ini akan lebih banyak. Dan untuk itu lebih mudah sebenarnya bagi adik-adik karena kita tidak terikat ya. Harapan kami ketika Anda sudah lulus di sini, Anda memiliki bayangan ya. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda kerjakan? Nah, di sektor mana
masyarakat kita banyak bekerja. Ternyata masyarakat kita paling banyak terserap di sektor pertanian, 37% sektor pertanian, karena Aceh masih memiliki lahan yang luas. Ya, jadi kalau tidak tahu pergi kemana lagi, ya kita bekerja bertani begitu. Akan tetapi sebagai alumni FEBI, nah harapan kami Anda melihat potensi pertanian ini. Permasalahan kemiskinan di Aceh adalah hari ini Aceh itu miskin, dan berdasarkan data dari BPS juga, penduduk yang paling banyak miskin adalah pedesaan, di pedesaan. Di pedesaan ini mayoritas orang-orang tua kita itu bekerja di sektor pertanian. Yang terjadi di sektor pertanian adalah hasil dari tani itu, hasil dari pertanian itu ketika musim panen itu melimpah ruah adik-adik. Coba Anda lihat bagaimana musim padi itu melimpah ruah padinya. Ketika melimpah ruah, harga akan turun, harganya rendah. Karena harga rendah, maka kita akan tetap miskin. Karena itu di sektor pertanian, selagi belum ada orang ataupun selagi belum ada entrepreneur, pengusaha yang coba untuk mengolah hasil-hasil pertanian yang dihasilkan, maka wajah kemiskinan kita tidak akan berubah. Karena itu adik-adik, kami harapkan Anda mampu untuk melihat potensi-potensi pertanian yang ada. Anda lihat padi, Anda lihat coklat, Anda lihat apa lagi? Kopi, ya kan? Anda lihat pisang. Itu semua sebagai alumni FEBI, yang Anda lihat adalah produk yang bisa dihasilkan dari bahan-bahan tersebut. Kalau ada nilai tambah, maka hasil-hasil tadi akan juga lebih bernilai. Dibeli tidak rendah ya, karena dia menjadi barang yang bernilai. Hari ini kita sangat sayangkan adik-adik, karena hasil-hasil pertanian kita tidak ada yang olah. Ya, dibeli oleh toke-toke, kemudian dibawa ke Medan, di Medan diolah, kemudian datang lagi ke Aceh. Sehingga akhirnya kita membayarnya lebih mahal justru ketika sudah menjadi produk olahan. Di sektor keuangan bagaimana adik-adik? Di sektor keuangan ya, kesempatan kerjanya sangat tipis. Aktivitas keuangan itu hanya 0,98%. Nah, karena itu fokus pertanian itu tidak salah, tapi kita usahakan agar hasil-hasil pertanian ini bisa kita berikan nilai tambah. Nah, adik-adik sekalian, hari ini secara resmi kami sudah melepas Anda, ya, tidak lagi menjadi mahasiswa FEBI UIN Araniri, akan tetapi Anda sudah mulai bergabung dengan Ikatan Alumni FEBI UIN Araniri Banda Aceh. Kami harapkan 3 nilai dasar, ya, ada 3 nilai dasar yang tetap Anda pegang ya, ketika Anda menjadi alumni. Yang pertama adalah keislaman. Adik-adik sekalian, Anda secara sadar memilih kampus UIN Araniri, Universitas Islam Negeri Araniri. Anda juga secara sadar memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jadi ada Islamnya. Ini kami harapkan bukan sekedar Islam, tapi Islam ini menjadi nilai-nilai yang Anda pegang. Kami tidak ingin ada alumni FEBI yang buruk ya, yang akhirnya membawa nama buruk kepada fakultas kita. Kemudian adik-adik, nilai yang kedua adalah kebangsaan. Ya, saya tambah garis miring keacehan. Adik-adik semua, tujuan kita belajar, tujuan kita semua adalah untuk membangun kesejahteraan bangsa kita. Adik-adik semua, Anda jangan lupakan Aceh. Mungkin nanti ada di antara Anda yang akan pergi ke Kuala Lumpur, yang akan pergi ke Jakarta, yang akan pergi ke mana lagi? Australia, ataupun tempat-tempat lain di dunia untuk bekerja. Kami harapkan Anda tidak melupakan Aceh.
jangan lupakan untuk memajukan Aceh dengan kondisi yang hari ini sudah saya ceritakan tadi sangat tidak baik. Kemudian nilai dasar yang ketiga adalah kearanirian. Adik-adik semua Anda masuk ke UIN Araniri menggunakan jas alma mater warna biru. Jangan buang jas alma mater itu, tetap disimpan. Ini adalah alma mater kebanggaan kita. Anda akan rindu UIN Araniri besok ketika Anda sudah resmi menjadi alumni. Suatu hari nanti Anda akan rindu untuk kembali ke kampus kita, untuk kembali melihat gedung FEBI kita. Akan tetapi kami tidak ingin Anda rindu sekedar itu saja. Yang kami inginkan adalah Anda mampu untuk membangun UIN Araniri. Anda mau berkontribusi untuk membangun FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Adik-adik sekalian, 3 nilai dasar ini kami harapkan adik-adik pegang selalu: keislaman, kebangsaan, garis miring keacehan, dan kearanirian. Ini mitra-mitra kita yang selama ini sudah kita jalin hubungan dan insya Allah akan terus bertambah. Ada beberapa tambahan baru yang belum kita list ya. Kemarin kita sudah bekerja sama dengan International Institute of Islamic Thought, kemudian International Islamic University Malaysia, dan seterusnya. Adik-adik nanti jangan lupa membawa jaringan-jaringan Anda, network Anda ke fakultas kita. Terakhir, adik-adik, sebagai penutup, saya ingin membacakan pantun juga. Banyak kampus di Indonesia, UIN Araniri, Banda Aceh pilihan hati. Susah dan senang sudah dijalani, alhamdulillah di yudisium hari ini. Selamat bergabung di Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Araniri Banda Aceh. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.